menanggapi sikap kasar Prabowo ini sepertinya memang sudah menjadi watak. Dan watak itu sangat sulit untuk dihilangkan. Tak perlu panjang lebar, kita semua bisa bayangkan bagaimana jadinya jika negara ini dipimpin oleh orang kasar seperti Prabowo. Kita harus bisa bedakan antara pemimpin yang tegas dan kasar atau temperamen. Kalau tegas, itu adalah berani mengambil keputusan demi kepentingan orang banyak meskipun dicela dengan sedikit orang. Kalau kasar atau temperamen, ini dalam mengambil keputusan selalu emosi dan egonya yang didahulukan. Halo teman-teman, dalam debat tadi, debat cawapres, ada kejadian yang membuat saya wow. Saya akan tampilkan kepada kalian detik-detik Prabowo tertangkap kamera mencekram. Jadi mencekram tuh giniin, bajunya, jasnya Bahlil, ini kader Golkar ya, dengan kasar. Jadi mau ngasih tahu aja harus kayak gini guys. Wah pokoknya ngeri banget guys, lihatnya itu ngeri. Aku malah fokusnya tuh bukan dari materi debatnya, tapi malah ada kejadian ini tertangkap kamera diam-diam guys. Nah kita saksikan yuk, kita saksikan, diam ya, kita lihat bareng-bareng. Kita lihat guys. Mundur harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk Tuh, kita lihat ya. Pertama nanti Pak Prabowo itu akan memanggil tuh, dia manggil Pak Bahlil. Ditarik guys. Sampai apa namanya, lengannya itu gininya nekuk gini ya guys ya. Kalau saya sih ngelihat video ini apa namanya, kasar banget sih. Tuh guys, ini sih kasar banget ya. Lihat deh, sampai mukanya Pak Bahlil aja tenggelam dengan jasnya. Ini bukan menggoreng, Pak, tapi memang apakah seperti ini layak dipertontonkan di depan apa namanya rakyat sebagai calon presiden nomor urut 2? Oke, kalau memang ini layak, kalau menurut Bapak ini layak ya. Tapi menurut saya tetap dalam apa namanya nalar pikiran saya itu benar-benar. Tapi kalau memang menurut Bapak ini layak, apakah harus diperlihatkan di tempat umum? Pahamlah Pak ya. Di acara seperti ini kamera ada di mana-mana. Ditambah penonton di belakang Bapak juga ngelihat loh. Maksudnya nggak ngapa Pak Bahlil tetap ada perasaan, kok narik gini ya, cak mana gitu kan. Yang belakang aja nunduk tuh. Kita lihat yang belakangnya nunduk guys. Yang belakang nunduk loh. Pertamanya belum nunduk, kemudian dipanggil. Nah, jadi nunduknya itu ketika dipanggil, bukan pas ditarik bajunya. Jadi bukan jadi alasan lah. Tapi tetap aja ya Pak ya, kalau bisa jangan melakukan itu di tempat umum. Di mana-mana sekarang ada kamera Pak. Ini tukang komentar nih Pak ya. Saya sebagai tukang komentar nih ngasih saran aja, Bapak ini calon presiden. Kalau Bapak menunjukkan karakter yang seperti itu, kita Pak yang rakyat Pak takut Pak. Nanti ngeritik Bapak sebentar langsung dihajar, langsung disikat, langsung diselepet. Itu jangan. Itu mohon Pak ya, mohon diperbaiki lagi. Kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, udah berkali-kali last minute izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Dan ini adalah masa di mana kita boleh melakukan dialog di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Dan ini ruang terbatas. Jadi tunjukkan bahwa netralitas itu ada, dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinan hadir. Jika ada sikap tidak netral yang dibiarkan, itu artinya boleh tidak netral. Tapi bila ada sikap tidak netral dan dapat sanksi, maka pesan bagi yang lain harus netral,
juga. Jadi saya menghimbau kepada semuanya, dan kami akan ungkapkan saja setiap kali ada penghalangan kami laporkan kepada publik bahwa ini bukan praktek yang sehat, karena kita ingin menjaga demokrasi kita terhormat. Menanggapi berita kedua, yaitu tentang kemarahan Anies Baswedan terkait pemerintah tidak adil dalam memberikan layanan pada masyarakat. Memang sangat vulgar sentimen pemerintah, terutama Jokowi terhadap Anies Baswedan. Orang mau mendukung dihalang-halangi, membuat acara disabotase. Pak Jokowi adalah seorang pengecut, beraninya cuma menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Anda bilang terapkan demokrasi, tapi malah Anda melanggar demokrasi. Kalau takut kalah, suruh mundur saja si Gibran itu. Dasar nggak punya malu, segala cara dihalalkan. Mungkin Pak Jokowi khawatir kalau Anies Baswedan nanti menang, semua pelanggaran hukumnya akan diusut tuntas. 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri, dan juga saya tetap mengaji manakib dengan Abah Aos. Pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi, saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK, karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan, apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan sepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah, yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali, dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan, amin. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya, tadi pagi saya mendengar, pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies, dan dia ikut mendukung. Lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story, saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah, kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat
bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini. Bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Bu, kita berjuang sama-sama di sini, dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memilih kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, pilih nomor 3 boleh, dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang, dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tekanan-tekanan pada Ibu itu malah justru berkurang, tidak bertambah. Kalau bertambah, laporkan, kita akan ceritakan kepada rakyat Indonesia semua bahwa ada orang yang menjalankan haknya lalu kemudian diproses. Ya, betul. Ya, fine. Oh iya. Bukan hasil usaha yang. Jadi apa yang saya serahkan itu adalah penunaian kewajiban zakat dari keluarga saya. Oh iya. Ya, oke, makasih. Untuk Ini bukan hasil usaha, maaf ya, misalnya hasil usaha yang tidak jelas dan tidak berizin, tetapi kemarin itu kami hitung aset, kemudian kata guru saya harus dikeluarkan zakatnya, kemudian ketika ini zakatnya dikemanakan, guru saya mengatakan sudah untuk jihad pemenangan, amin saja Pak Anies Baswedan gitu. Ya. Makasih.